hadir dan kita akan mulai mengkaji tentang alam barzakh, sudah kita belajar sedikit mengenai arti kata barzakh. Kita baru saja pada waktu kemarin alam barzakh adalah masa yang terbentang antara saat sesudah kematian dan sampai kepada kebangkitan. Masa yang terbentang antara kita meninggal dunia sampai kebangkitan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barzakh sendiri artinya adalah pembatas. Secara bahasa barzakh artinya adalah pembatas di antara dua sesuatu. Itu sudah bahasa, dia pembatas di antara dua sesuatu. Makanya teman tersebut bahwa pembatas di antara sungai dengan laut juga disebut dengan barzakh. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma al-barzakh, bisa dikatakan barzakh la yaltaqiyan, ada pembatasnya antara keduanya sehingga antara air laut dengan air tawar itu tidak saling masuk, tidak saling melalui sebagai barzakh. Begitu juga dengan kehidupan antara dunia dengan akhirat. Orang yang hidup di dunia tidak bisa mengakses berita tentang alam kubur, tidak bisa dia mengaksesnya. Dikasih pembatas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi di alam kubur. Kalau mau tahu, dia coba sendiri. Kalau tahu meninggal dulu, karena mau hidup lagi susahnya. Ya, tidak mungkin buat mau hidup lagi. Jadi jangan mau tahunya dengan mencoba, tidak bisa. Mau tahunya pakai apa? Pakai iman. Jadi mau mengetahui pakai iman, bukan pakai coba-coba. Tidak bisa pakai coba-coba. Jadi dia pembatas antara dua alam. Dan sekalian, kata ini juga ditemukan di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kepada mereka kematian, dia berkata kepada Tuhan-Nya, Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Jadi orang kafir tak percaya dengan ada alam barzakh, tak percaya dengan ada alam sesudah alam dunia ini. Ketika meninggal, lalu baru tahu tentang apa sebenarnya yang dikatakan oleh para nabi, disebutkan oleh Rasulullah, kejadian-kejadian kayak begini. Lalu sampai kuburan kita dinaikkan. Kalau dia menyebut, ya Allah balikkan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Jadi la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.
dulu dia banyak meninggalkan ya Allah, ya mau beramal soleh balik kanan ke dunia. Itu orang yang tak beriman kayak begitu, mereka begitu misalnya hidup di dunia tidak beramal soleh, minta dibalikkan. Kata Allah, kalla, ya kalla. Kalla itu artinya tak bakalan, sekali-kali tidak. Itu kemudian itu kalla, tidak bakalan, sekali-kali tidak. Kalla, inna kalimatun huwa qailuha. Inna kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Artinya kalau balik lagi ke dunia, saya itu lagi, gitu ya. Jadi waktu melihatnya seperti itu, tak dibalikan beramal soleh. Dan kalau dibalikan lagi ke dunia, balik lagi kayak gitu ya. Tidak beramal lagi. Kata Allah, itu hanya omongan, ya, omongan belaka, omongan tak ada buktinya. Karena innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada titik, ada barzakh namanya. Di hadapan mereka ada barzakh, titik, sampai hari mereka nanti dibangkitkan, sampai nanti mereka dibangkitkan. Nah itu hadirin Allah, kata barzakh memang disebutkan di dalam Al-Quran. Penamaannya yang alam barzakh itu ada istilahnya disebutkan. Hadirin Allah, di alam kubur ini ada dua kondisi yang berbeda. Disebutkan bahwa alam barzakh itu ada kenikmatan dan ada azab. Jadi sudah mulai masa penantian ini sudah mulai ada muqaddimahnya. Nanti yang sebenarnya nikmat dan azab itu nanti di akhirat, yaitu setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan. Tetapi di alam kubur sudah mulai ada, sudah mulai mereka mendapatkannya. Pada masa alam barzakh berlangsung pembalasan, sudah ada pembalasan rohani, baik berupa pahala maupun azab. Hal ini disyaratkan oleh ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Rasulullah SAW juga menyatakan, Al-Quran juga menyebutkan isyaratnya. Surah Al-Jathiyah ayat 21, Allah berfirman, "Am-hasiban alladziina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladzina aamanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum saa'a ma yahkumun." Am-hasiban alladziina ijtarahu as-sayyi'at, apakah orang-orang yang membuat kejahatan, kayak sekali bahasanya, sekalian kalau kita baca Quran, istilahnya itu melakukan kejahatan seperti istiqamah sayyi'at. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan tidak terasa kalau kita pakai terjemahan? Tapi kalau kita pakai bahasa Arab aslinya, istiqamah sayyi'at itu artinya orang melakukan kejahatan itu kayak ini, kayak melukai badan, kayak kata jaroha itu artinya melukai. Jadi orang yang berbuat kejahatan itu kayak dia melukai dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri dengan kayak tubuh. Itu istilahnya itu. Al-hasiban ladzi ladzi sayyi'at. Apakah orang-orang yang mencelakakan diri, membuat kejahatan itu menyangka anda ja'alahu kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi apa namanya?
Apa mereka nyangka mengira bahwa sama aja gitu, bahwa antara orang yang beriman, beramal soleh di dunia dengan mereka yang melakukan kejahatan itu nanti tidak ada balasan. Sawa'an mahyahu wa mamatuhu, sama saja, yaitu sama di antara kehidupan dan kematian mereka. Setelah mereka hidup, memang mereka bisa, bahasa kita bisa diatur gitu. Orang jahat bisa seolah-olah jadi orang baik, pahlawan. Orang baik bisa jadi kayak penjahat. Itu di dunia. Apa mau sama kata Allah? Apa mereka bisa gila? Nanti mereka yang melakukan kejahatan sama dengan orang-orang yang melakukan yang beriman dan beramal soleh, baik ketika mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Sa'a yang buat kata Sa'a yang amat buruk apa yang mereka sangka itu. Artinya salah besar. Salah besar. Kalau mau nyangka bahwa nanti setelah mati mau bisa diatur juga kalau sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu salah besar. Itu namanya perkiraan yang sangat keliru. Ayat tersebut dengan tegas menolak penyamaan dua keadaan yang berbeda, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Jadi kalau ada yang menyatakan nanti kalau pun aku dibalikkan ke Tuhanku, aku akan mendapatkan tempat yang baik. Walair ruditu ila rabbi kajian dasar kita mengkolaba, katanya begitu. Jadi ada pemikiran orang-orang yang tidak beriman itu, kalau di dunia dia dapat kebaikan, harta yang banyak, menjalankan perintah Allah, berarti ini adalah perhatian Allah kepada mereka. Jadi kalau mereka di dunia dapat kayak begitu, maka nanti kalau di akhirat pun dapat kehormatan juga. Di dunia ini dapat berbuat jahat dikasih, berbuat jahat dikasih, itu pikiran mereka. Nanti pasti juga ketika dibalikkan ke akhirat, walai rubiku ila rabbi, jika nama rabbina, kalau aku dibalikkan nanti ke akhirat ke Tuhanku, pasti aku dapat yang lebih yang sama dengan di dunia. Itu sangat besar atau masalah bertahan. Masa pengertian yang dimaksudkan ayat ini adalah alam barzakh sawa'an mahyahu wa mamatuhu. Apa sama nanti kehidupan mereka di dunia itu dengan kehidupan mereka setelah mati? Nah, itu jadi para ulama tafsir mengatakan mamatuhu di sini adalah alam barzakh. Ditegaskan oleh Allah setelah manusia meninggal, kedudukan mereka tidak sama. Hukum sudah berbeda. Hukum sudah berbeda antara dua alam ini. Karena orang-orang yang berbuat kejahatan dan dosa akan mendapatkan azab dan siksa, sedangkan yang beriman dan melakukan amal soleh mendapatkan kenikmatan. Nah ini yang pertama, gambaran tentang dunia. Lalu yang sebagai alam barzakh ini, alam barzakh. Kemudian di surah Al-Mu'min ayat 46, dan kalau ketemu surah Al-Mu'min, Bapak Ibu sekalian, jangan terkait dengan surah Al-Mu'minun. Kalau surah Al-Mu'minun surah ke-23, Al-Mu'minun. Tapi kalau Al-Mu'min, kadang-kadang ada di Al-Quran pakai Al-Mu'min, kadang-kadang surah Al-Mu'min. Jadi ada beberapa Al-Quran Mushaf kita itu pakai nama Al-Mu'min, kadang-kadang nama Al-Mu'min. Surah ke-40, surah ke-40 itu kadang-kadang Al-Mu'min, kadang-kadang pakai surah Al-Mu'min. Dan di surah Al-Mu'min ayat 46 Allah berfirman, annahu yu'raduna
'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Neraka yu'raduna 'alaiha, kalau bahasa sehari-hari Pak, yu'radu ma'ruf itu artinya ini apa namanya, pameran. Pameran itu artinya apa, di barang-barang itu diperlihatkan dan saya lihatnya, itu namanya ma'ruf, namanya pameran. Nah yu'radu itu Pak, neraka itu yu'raduna 'alaiha, dipajang, ditampakkan, dipamerkan kepada mereka Ghudwa wa 'ashiyya, setiap pagi dan setiap petang. Mereka ini siapa? Kepada Fir'aun dan pengikutnya, kepada Fir'aun dan pengikutnya. Setiap hari kayak ada filmnya gitu, dipajang, ditampilkan. Nanti tempat kamu itu di sini. Jadi tempat kamu nanti di siksa kata ini ditayangkan terus setiap pagi dan sore. Ini ada sebagian apa namanya? Sebagian siksa psikologis namanya. Pemeriksaan secara psikologis. Belum kejadian sudah ditampakkan. Itu sakit dan dalam. Itu sakit dan dalam. Jadi tetapi alat barzakh kita di dunia tidak tahu kita akan kejadian kayak begini. Kalau kita melihat Fir'aunnya hari ini, tenang-tenang aja dia kayak gitu ya. Tenang, dia tidak menjadi di dunia tidak. Ya, belum pernah dengar cerita Fir'aun yang dipajang di Kairo itu menjadi karena yang berani datang lagi. Di sana dia dipajang di dalam kaca, dalam museum, di dalam kaca. Nah, karena alam barzakh alam yang sangat berbeda, tetapi kata Allah itu diperlihatkan kepada mereka azab setiap pagi dan sore. Bayangkan taqumu as-sa'ah, dan pada hari kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dan pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, kapan dipajang, kapan disiksa? Ayat ini. Kalau kita lihat ayatnya, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang pada hari kiamat akan menerima azab disebabkan kekufuran mereka di dunia, juga menerima azab pada masa barzakh. Itu makna ayat ini. Orang-orang yang akan menerima azab pada nanti di akhirat, juga mukadimahnya sudah mereka dapatkan di masa barzakh. Pada masa inilah mereka ditampakkan oleh atau tayangan api neraka setiap pagi dan petang. Jadi orang-orang baik itu hanya minta kepada Allah akhir besar, minta dicepatkan, minta dicepatkan orang baik itu karena mereka sudah dapat tayangan juga. Untuk menjelaskan kandungan kedua ayat ini, kami kutip sejumlah hadis dari Rasulullah SAW yang posisi dan kedudukannya sahih. Di antaranya adalah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi
Ikan min ahli jannah, famin ahli jannah. Ikan min ahli nar, famin ahli nar. Fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumil qiyamah. Ini betul-betul menguatkan makna ayat surah Al-Mu'min 46. Surah benar-benar hadis Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum, sungguhnya setiap kalian bila mata ketika meninggal dunia atau setelah meninggal dunia, ulidha alaihi." Sama bahasanya. Rasulullah mengatakan yu'radu, Rasul mengatakan ulidha alaihi, dipanjangkan, ditampilkan, diperlihatkan kepadanya maq'aduhu, tempat duduknya, tempatnya nanti di kelak bil ghadati wal 'asyi, tempatnya nanti di akhirat. Pada setiap pagi dan petang ditampakkan. Setiap orang sudah meninggal dunia ditampakkan kepadanya tempatnya nanti di akhirat, pagi dan petang. Jika min ahli jannah wa min ahli jannah, bila ini termasuk ahli surga, akan diperlihatkan balasan dari ahli surga dari Allah. Jadi belum hanya mereka minta apa? Ya Allah, cepatkan ya Allah. Minta mereka dicepatkan supaya hari kiamat itu cepat terjadi. Karena diperlihatkan kenikmatan surga. Baiklah min ahli nar, min ahli nar. Jika dia termasuk ahli neraka, maka dia diperlihatkan balasan ahli neraka. Baiklah, lalu dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumil qiyamah. Inilah tempatmu jika nanti bangkitkan kamu kelak pada hari kiamat. Jadi jelas sekali. Maka doa kita itu salah satunya Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Kalau belum bisa masuk, belum bisa masuk, tapi sudah minta supaya kubur jadi taman, di taman-taman surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati dua kubur. Lalu Rasulullah Rasul ada kelebihan diberikan oleh Allah. Sekali-kali diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kondisi alam kubur. Ketika melewati dua kubur, apa kata Rasul? Innahuma la yu'adzaban. Innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-bawl, wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Thumma akhadha jaridatan rutbatan فشقها بإصبعين ثم غرس بكل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini tengah diazab. Sesungguhnya kedua penghuni kubur itu tengah diazab. Alhamdulillah kita tak diterang. Kalau kita lewat Sungai Bangkok sana atau lewat atau Sentarum gitu ya, yang lewat ada jalan kayak begitu tak berani ya. Jadi alhamdulillah telinga kita, mata kita dibatasi, ada barzakh sehingga kita tidak bisa mendengarkannya. Rasul lewat dua kubur lalu mendengarkan ini. Kata Rasulullah, kedua penghuni kubur itu tengah diazab. Wa yu'adzabani fi kabir.
kedua dia disiksa bukan karena dosa besar menurut orang. Ala innahu lakabir. Kata Rasulullah, bukan dosa kecil, sebenarnya dosa besar, tapi orang anggapnya itu sepele. Jadi apa yang ada di kabir, ya, apa namanya? Mereka menganggap itu tidak dosa besar, padahal itu adalah dosa besar. Salah satunya adalah bahkan ada istansiru minal baul. Yang pertama adalah karena tidak bersih. Orang yang pertama yang diazab itu karena tidak bersih dalam suci usai buang air suci. Jadi sekarang kadang-kadang bukan tidak bersih, kadang-kadang apa namanya sengaja tidak bersih, tidak bersih. Yang kedua adalah karena menyebarkan fitnah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil dahan pohon kurma yang basah, lalu diolah oleh beliau dahannya itu, lalu beliau tancapkan ke kedua kuburnya orang tersebut. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, mengapa kamu lakukan hal demikian? Dia menjawab, semoga saja memperingatkan azab keduanya selama dahan itu belum kering. Itu apa namanya yang dilakukan oleh Rasul. Jadi yang dimaksud dengan nikmat dan azab kubur adalah kenikmatan atau azab di alam barzakh, entah itu langsung di kubur ataupun bukan, dinisbatkan kepada kubur karena manusia meninggal dikebumikan. Artinya alam barzakh itu bukan hanya orang yang dikubur, yang normal itu bukan, tapi hanya istilah saja. Mau dikremasi, mau dibagi di laut atau di mana, tidak bisa dikubur, itu semuanya masuk ke kategori alam barzakh. Ya, semuanya masuk ke alam barzakh, alam berbatas itu. Adapun tentang bagaimana bentuk dan cara pemberian sisa dan kenikmatan itu ghaib, ya. Jangan mau maksa diri untuk pakai akal dan logika. Itu bukan kawasan akal. Ini bukan kawasan akal. Bagaimana caranya misalnya kayak apa? Itu bukan kawasan akal. Jadi kalau bapak ibu melihat di mana gitu ya, apa di internet atau di mana tiba-tiba ada orang udah kalau pelur kemudian kubur udah hitam legam umpamanya, kalau ada kejadian itu tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa menjadi dalil utama bahwa itu adalah siksa kubur bagi orang yang melakukannya. Meskipun tadi disampaikan beberapa waktu bahwa sangat mungkin Allah melihatkan satu dua kasus, ya, untuk orang semakin percaya dengan kejadian seperti ini. Rasulullah senantiasa berdoa dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur ini. Maka dari sinilah kita tahu bahwa memang azab kubur itu kan nyata. Di antaranya kalau kita baca doa, kita baca doa supaya berlindung dari azab kubur setelah tasyahud, sebelum salam. Ya, setiap sholat kita usahakan kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Jadi kita dianjurkan betul untuk membaca doa supaya kita terhindar dari azab kubur. Dan kemudian berikutnya, sekalian, sekarang kita belajar tentang setelah masuk di kubur nanti apa yang terjadi. Dan ini kita
kita tidak akan bisa dapat aksesnya, informasinya kecuali dari Al-Quran dan hadis saja. Ya. Maka kalau dapat berita dari dapat dari berita dari majalah dari mana gitu ya, itu jangan dijadikan dalil. Ya. Jangan dijadikan dalil. Tapi semua informasi yang valid hanya yaitu dari Al-Quran dan hadis saja. Di dalam hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disangkan bahwa seorang malaikat apabila seorang mukallaf, artinya orang yang memang sudah hidup, kemudian dia sudah diberikan tanggung jawab syariat, dia bisa melakukannya. Hadir, maka di dalam kuburnya nanti didatangi dua malaikat. Yang satu mungkar dan yang lain nakir. Ya. Keduanya akan mengajukan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ya. Siapakah Muhammad itu? Ya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Muhammad itu siapa Rasulullah atau Muhammad itu siapa? Ya. Ini pertanyaan bisa dihafal dan jawaban bisa dihafal, tapi tak bisa kalau tidak dilakukan tidak bisa menyelamatkan. Ya. Jadi hanya menghafal saja di dunia, kemudian tidak melakukan, yang tidak beriman, ya, ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya. Tapi pertanyaannya sudah dibocorkan. Ya. Nah, ini luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Inilah pentingnya akidah, Pak. Pentingnya akidah itu ini, dan pentingnya peringatan dari Nabi ini. Ya, makanya saya sering ceritakan kayak begini contoh. Nanti tanggal sekian Pontianak akan terjadi rob. Ya, menurut perkiraan tanggal sekian akan terjadi rob. Ketinggiannya sekian. Bagi daerah-daerah yang berpotensi terdampak, tolong siap-siapkan diri. Karena orang yang ada di situ tak percaya aku sering salah. Kalau kita lihat lagi sedang salah, kalau tidak percaya. Tapi itu pakai ilmu, mereka pakai ilmu juga, tidak sembarangan juga, meskipun kadang-kadang betul, kadang-kadang juga mungkin ada melesetnya. Lalu ketika kejadian betul tak siap, karpet masih masih terhampar, buku-buku, alat-alat semua masih, padahal perkiraannya naik air tuh, tak cair, kejadian esam, pada tak siap-siap. Nah, begitulah sebenarnya tentang informasi akhirat, informasi kubur kayak gitu, perkiraan kayak gitu. Nanti akan ditanya kayak gini, akan ditanya kayak gini, tak percaya, udah, itu, tak percaya itu jadi masalah, Nah, jadi ketika kejadian tak bisa kita balikkan ke dunia, nggak bisa, gitu kan, kita balikkan. Jadi ada 3 pertanyaan: siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Muhammad itu. Adapun orang yang beriman akan dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang diimaninya di dunia. Maka insya Allah dia mudah, karena dia sudah menjawabnya di dunia. Jadi iman, dia jawab siapa Tuhanmu, artinya dia beriman. Siapa Nabimu, dia beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia beriman. Hanya dia masuk Islam, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah
dia akan mudah untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu ditunjukkan kepadanya tempatnya dalam surga. Ini hadis Rasul. Ya, sebagaimana akan ditunjukkan tempatnya nanti dalam neraka jika ia mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi begitulah nanti kondisinya di alam apa namanya, alam barzakh itu, ya, alam barzakh. Adapun orang kafir dan munafik tidak dapat menjawab kecuali mengatakan la adri itu baca la adri tidak tahu tidak bisa jawab, ya, tidak bisa jawab. Jadi lalu dikatakan kepadanya engkau tidak tahu tetapi tidak mau mengikuti orang yang tahu. Oleh malaikat munkar nakir dikatakan itu tak tahu dan tak mau belajar, tak mau mengikuti orang yang tahu. Jadi kita katakan itu lalu dicampur jika mengerang kesakitan dan suaranya terdengar oleh semua mayat dan para malaikat. Jadi tetangga-tetangga itu Pak pada dengar Pak, ini orang tenang. Ya, tetangga-tetangganya mayat itu pada dengar dia dicampur gitu. Ya. Itu kita yang di kadang kita masih berada di alam ini tidak didengarkan sama Allah. Ya, tapi malaikat teman-temannya yang sudah meninggal ini pada dengar, ya, pada dengar. Ini alam, ya, alam yang sudah mereka sama diskusi-diskusi. Hanya orang hidup dan kalangan jin yang tidak mendengar. Ya. Jadi mereka manusia yang masih hidup dan kalangan jin tidak mendengar. Hal tersebut terangkum dalam penjelasan Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Jadi pernyataan ini sedikit tadi ini adalah terangkum dari sekian banyak hadis Rasulullah SAW. Di antaranya dari hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Illal abda idza wudi'a min qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu wa idza la yasma' Qur'an ya'tihi atahu malakan fa yukhrijani fa yaqulan ma kunta taqulu fi hadzal rajul." Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'amal mu'min fa yaqul asyhadu annahu 'abdullah wa rasuluhu fa yuqalu unzur ila maq'adika minan nar qad akala Allah bi maq'adin minal jannah fa yarahum jami'an wa al-munafiq wal kafir fa yuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمقارئ الحديد ضربة فيصير صيحة تسمعها من يليه غير الثقلين. Yani hadisnya sebentar dari itu. Sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan di kuburnya, dari kubur, watawalla washabu, kemudian orang-orang pada balik semua. Jadi yang dikubur itu pada balik semua dan meninggalkan dia. Baik kau la yasma' Qur'annya alih, dan yang dikubur mendengarkan suara gerak langkahnya kata itu. Jadi apa namanya? Kita balik ini yang dikubur dan mendengarkan dia tinggal sama kita yang sudah selesai itu. Dia mendengarkan suara-suara sandal-sandal yang meninggalkan kita. Nah setelah itu atau malakani kayu pedani. Tapi ini nggak bisa dibilang nanti. Kalau itu dijaga di setiap saat 24 jam. Nanti malaikat datang untuk tanya dia, sempat ditanya karena pernah sepi kubur dia, nggak bisa juga. Apa namanya? Ada waktunya malaikat tanya akan ditanya. Jadi gara-gara hasil ini ada bilang kalau hasil kontrol itu dijaga terus kuburnya 24 jam sepanjang tahun supaya tidak ditanya malaikat. Ini nggak seperti
juga. Ini alam sudah alam lain sudah. Ya. Jadi apa namanya? Mereka meninggalkan itu. Nah, ketika sudah ditinggalkan semua, atau malaikat, dua malaikat datang mendatangi orang ini, datangi orang yang sudah meninggal ini. Bayu tidak didudukkan orang itu. Bayang bulan dan dua malaikat bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu tentang orang itu? Muhammad itu siapa itu? Jadi antara ditanya itu, Muhammad itu siapa? Ya. Karena semua nabi dipesankan sama Allah. Surah Al-Imran. Kalau kamu sudah bertugas dari nabi, nanti aku utus Muhammad, ya, untuk menjadi nabi. Kalian harus beriman dengan Muhammad. Mau nggak percaya untuk menerimanya? Semuanya mengatakan kami siap. Jadi semua nabi berpesan pada umatnya juga kalau Muhammad itu akan datang. Kita suruh beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi sekalian, maka apabila dia mukmin, dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ketika orang mukmin nanti ditanya Muhammad itu siapa? Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Itu jawaban dari orang mukmin. Fayuqalu lahu, maka disampaikan kepada orang itu yang berkata itu, unsur ila maq'adika minan nar, adzana Allahu bi maq'adina minan. Lihat itu. Sebenarnya kami juga sudah siapkan tempat neraka. Sebenarnya tempat neraka juga ada sebenarnya. Tapi kalau kamu jawab kayak begini, kami tukar tempat surga. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya betul. Jawabannya betul. Akhirnya hendaknya di tempat neraka dikasih tempat di surga. Bayaroma jami'an, jami'an. Maka saya menunjukkan kepadanya dua tempat itu. Jadi diperlihatkan dua-duanya ini tempat neraka dan tempat surga. Diperlihatkan oleh malaikat. Kemudian lanjut, wa'amal munafik wal kafir. Ada orang munafik dan orang-orang kafir. Fayuqalu lahu wa kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang orang itu di mana? Fayaqul, dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku hanya ikut-ikutan saja. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Jadi tak mau belajar. Jadi apa yang dikatakan orang itulah yang dia katakan. Tak mau hanya ikut-ikutan dari dunia. Fayuqal la nawaita wa la nalaika. Engkau tidak tahu dan tetapi tidak mau mengikuti orang yang tahu. Wa yudrobu fi maqarihi min hadid. Wayudrabu bi maqariq wa min hadid, maka dia dihukum dengan besi hingga menjerit kesakitan. Menjerit kesakitan. Mayasir usayhatan yasma'uha man yalihi, yang terdengar suaranya terdengar oleh siapa saja yang ada di sampingnya. Ghairu astaqalain, kecuali hanya jin dan manusia yang tak tahu. Jadi jin dan manusia yang tidak mengetahuinya. Ini di antara dalilnya. Di dalam riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mayat telah dikubur, datanglah dua malaikat yang hitam dan biru kepadanya. Satu bernama Munkar, yang lain bernama Nakir, dan seterusnya.
Dan hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Yusabbilullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian dia berkata, dia bersabda, ayat ini turunkan berkenaan tentang azab kubur. Kemudian ditanya, siapakah Tuhanmu? Maka dijawab, Allah Tuhanmu dan Muhammad Nabi-Ku. Hadis tentang kondisi sangat banyak. Oleh karena itu, hadirin sekalian, ada amalan yang perlu kita amalkan setiap pagi, setiap petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Setiap pagi, setiap petang kita baca Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Karena ini pertanyaan tiga, ini pertanyaan ini pertanyaan tiga. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bagaimana supaya kita bisa ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Rasul kita? Bagaimana caranya? Caranya kita harus belajar tiga ilmu. Untuk orang ini berbilang kita belajar apa? Ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Kita perlu mengenal Allah. Untuk kita kenal Raditu billahi rabban, kita perlu mengenal Allah. Pada kita dari kayak begini, kita meyakini itu untuk menjawab Raditu billahi rabban. Wadul Islam ini dan Islam sebagai agama, kita perlu belajar tentang ma'rifatul Islam. Ma'rifatul Islam. Kita perlu belajar tentang agama kita, Islam ini. Bagaimana seharusnya, apa yang sebaiknya kita pelajari. Nah itu untuk menjawab agama apa. Kita belajar Islam. Setelah belajar kita mengamalkan Islam. Itu untuk pertanyaan yang apa agamamu. Untuk pertanyaan apa siapa nabimu, siapa nabimu, Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku perlu pelajari ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Rasul. Kita kenal siapa Rasul. Nah ini tiga aspek yang harus kita ketahui. Setelah kita tahu, kita mengenal Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah yang sebenarnya, kemudian bagaimana kita berislam yang sebenarnya, bagaimana kita memperlakukan dan mengikuti Nabi sebenarnya. Nah inilah tugas kita, kenapa kita belajar seperti ini, karena tahu mudah-mudahan ketika pertanyaan-pertanyaan seperti itu di alam akhirat kita akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau ada orang yang umpamanya dikubur tuh setelah meninggal dunia, ada yang mentalkinkan nanti kalau ditanya ini belum jawab ini, gitu kan? Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu, jawab nanti Tuhanku, nabimu adalah Muhammad. Apa agamamu, nanti jawab ini. Nah itu bisa berlaku kalau dia ketika di
Tapi kalau dia tak pelan-pelan, kalau tak bisa jawab juga. Jadi kalau dia tidak ada amalannya, tidak ada amalannya, dia ada terkait itu pun tak bisa jawab juga. Nah, jadi memang itu berlaku untuk mengingatkan saja, bahwa nanti kalau ada kayak begitu. Tapi yang paling penting dari syariat yang diajarkan oleh Nabi, yang paling penting adalah doakan mereka supaya mereka bisa jawab. Allahumma sabbithu bil qawli tsabit. Dalam kokohkan dia, buatkan dia supaya bisa jawab pertanyaan. Nah, bagaimana dia bisa jawab kalau dia sudah selama di dunia menjawabnya dengan amal-amal sehingga kita doakan kepada Allah mudah-mudahan saat ditanya dia bisa jawabnya. Itu tugas kita dia masih hidup. Ya Allah kokohkan dia, Allah menasabihku bil qawli tsabit. Ya Allah kokohkan dia dengan perkataan yang kokoh, yaitu bisa menjawab pertanyaan nanti di saat di alam kubur. Saya beberapa waktu kita bukan di sini ada masalah alam kubur atau barzakh. Jadi berikutnya akan ada masih di alam barzakh, tapi kejadian yaitu ketika terjadi tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala. Bagaimana kondisi orang yang masih hidup sudah dikubur itu? Tiupan sangkakala terjadi. Baik,